lengkap. Matur suwun Pak Rizky, Bu Tami, Pak Toto, Pak Mariano, Pak Rustam, dan teman-teman yang lain. Mohon izin Pak Rizky, Pak Rustam, Pak Toto, Pak Mariano untuk memulai acara ini. Silakan, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Kepala Subbag Tata Usaha LPMP Jawa Timur, Widya Prada dan PTP serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat berkumpul dalam ruang Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, tujuan kita berkumpul di ruang Zoom meeting ini adalah untuk mengikuti pendampingan kegiatan implementasi pedoman mitigasi resiko PJJ, PTM, dan PHBS yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September turun ke 38 kabupaten kota dengan sasaran mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMA. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan siang hari ini, marilah kita berdoa, menundukkan kepala sejenak supaya kegiatan berjalan lancar. Berdoa, disilahkan. Terima kasih. Acara selanjutnya, pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Rizky, SPD MPD. Monggo dipersilakan Pak Rizky. Terima kasih Bu Arum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kasubag TU, Bapak Ibu koordinator, Bapak Ibu pejabat fungsional, koordinator fungsi juga, dan seluruh karyawan-karyawati LPMP Jatim yang menjadi petugas monitoring pelaksanaan PHBS, PJJ, dan PTM. Syukur alhamdulillah, walaupun di masa pandemi kita masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas lembaga, dalam rangka untuk memberikan informasi dan masukan kepada Direktorat Jenderal Public-Investment. Tidak banyak Bapak Ibu sekalian yang ingin saya pesankan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah ketika melaksanakan tugas nanti, saya berharap Bapak Ibu sekalian tidak boleh kendor, tidak boleh teledor terkait protokol kesehatan. Mulai dari berangkat harus diperhitungkan sebisa mungkin tidak naik kendaraan umum. Yang kedua, protokol kesehatan minimal 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Walaupun nanti harus ketemu dengan dinas pendidikan, protokol ini dilaksanakan secara ketat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita semuanya memang sudah divaksin, tetapi tetap harus hati-hati. Saya teringat betul yang kalau kemana-mana yang diingatkan oleh Pak Kasubag bahwa kalau pakai masker sebisa mungkin minimal KN95 atau KN95 kalau ingin aman lagi menggunakan masker tambahan atau 2 lapis. Ini Bapak Ibu sekalian, ini tujuannya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Agar kita terhindar dari paparan virus corona, kita berupaya semaksimal mungkin agar kita semua sehat dalam rangka tetap memberikan kontribusi kepada lembaga ini dalam rangka penyelesaian tugas-tugas yang dibebankan oleh Direktorat Jenderal Public-Investment yang menjadi atasan kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua terkait dengan tugas, sengaja saya menggunakan virtual background ini Bapak Ibu sekalian, yaitu program sekolah penggerak angkatan kedua. Nah ini untuk memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu, sebenarnya LPMP ini
diberi tugas mulai tahun 2021 ini untuk memfasilitasi program sekolah penggerak. Angkatan ke-1 yaitu tahun 2021 sudah dilaksanakan oleh masing-masing sekolah di 8 kabupaten yaitu Gresik, Sidoarjo, Sumeneb, Nganjuk, Lumajang, Kota Batu, Kota Kediri, dan angkatan kedua ini baru akan mulai proses seleksi, yaitu Kabupaten Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, kemudian Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, terus Kabupaten Pasuruan, kemudian Kabupaten mana lagi ya? Kota Surabaya, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Lamongan. Nah, ini yang 11. Otomatis ini sudah separuh dari kabupaten kota yang menjadi sasaran dari program sekolah penggerak. Bapak Ibu sekalian, saya khawatir nanti ketika Bapak Ibu ke sana, karena kita itu LPMP ditanya terkait dengan ini. Oleh karena itu harus ada pengetahuan di Bapak Ibu semua. Penentu dari program sekolah penggerak ini adalah dari Direktorat Jenderal Paudidasmen atau nanti juga dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Sehingga terpilihnya 8 yang lalu dan 11 yang sekarang, LPMP tidak menentukan. Yang menentukan adalah dari Direktorat Jenderal dengan menggunakan kriteria tertentu. Karena Bapak Ibu sekalian, banyak sekali daerah yang sangat antusias untuk menjadi sasaran program sekolah penggerak. Namun di Jawa Timur baru 19 kabupaten kota, itu pun terbanyak se-Indonesia. Karena memang waktu sosialisasi di Bali, saya dan beberapa kepala dinas pendidikan yang hadir saat itu meyakinkan bahwa akan mendukung. Nah, ini terbukti juga semua persyaratan sudah 90% dipenuhi oleh 11 kabupaten kota ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti takutnya Bapak Ibu sekalian akan ke daerah yang menjadi sasaran angkatan 1 dan angkatan 2. Ini nanti akan segera dilaksanakan proses seleksi. Seleksi itu akan dilakukan baik di kabupaten yang lama, 8 kabupaten, maupun di kabupaten yang baru. Supaya saya tidak terlalu banyak menjelaskan, Bapak Ibu sekalian perlu membekali diri untuk membaca terkait mekanisme rekrutmen kepala sekolah untuk menjadi program sekolah penggerak. Bapak Ibu sekalian bisa langsung browsing di laman dari Kemendikbud, ketik saja program sekolah penggerak. Di situ sudah ada, mulai dari materi, video testimoni, video tutorial dan lain sebagainya, semuanya ada. Wajib semuanya Bapak Ibu sekalian untuk membaca itu. Khawatir nanti orang dinas yang Bapak Ibu kunjungi, karena Bapak Ibu sekalian adalah orang LPMP, harus memahami terkait program sekolah penggerak ini. Dari mulai sosialisasi, rekrutmen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian silahkan membrowsing materi itu, atau nanti minta ke FPMP, itu pasti sudah punya, sehingga Bapak Ibu sekalian akan minimal membaca. Karena begini, saya beberapa saat yang lalu, kemarin dilapori oleh beberapa kepala dinas, Pak, petugas yang datang ke kami ngambil nota kesepakatan maupun video testimoni, saya tanya ini sekolah penggerak saja tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu dari mana itu, siapa yang bertugas. Nah, jangan sampai itu, karena Bapak Ibu sekalian ini akan selalu ditanya. Tidak hanya ke sana mengambil, memang teorinya begitu, tapi harapan besar dari kepala dinas atau kepala bidang yang ada di sana adalah memperoleh informasi yang lengkap terkait dengan program-program yang menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan PHBS. Nanti PHBS saja nanti ada yang nggak paham itu apa PHBS. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Harus menyiapkan sarana sanitasi, tempat cuci tangan,
kemudian bagaimana toilet yang harus disiapkan oleh sekolah, dan lain sebagainya. Nanti mudah-mudahan Pak Mariono memberikan materi terkait dengan ini, sehingga Bapak Ibu sekalian sebelum berangkat ke daerah, tidak hanya menyerahkan instrumen, tetapi nanti juga mampu menjelaskan ketika bertanya terkait dengan itu. Kemudian juga PJJ, pembelajaran jarak jauh itu apa? PJJ tidak selalu harus menggunakan Zoom meeting, tidak harus selalu menggunakan Google Classroom. PJJ pembelajaran dikuasai, karena memang tugas kita walaupun nanti sudah bergabung dengan BP PAUD menjadi B2PMP, tugas kita itu adalah hanya seputar itu. Di samping juga nanti ada asesmen nasional. Asesmen nasional kemarin Pak Mariono sudah nge-share, sudah sharing knowledge. Bapak Ibu sekalian silahkan dibaca, karena takutnya nanti entah itu stafnya, entah itu kepala bidang siapa terkait dengan asesmen nasional menanyakan terkait tugas LPMP dan tugas dinas yang terkait dengan LPMP. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus ini meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu sekalian dalam rangka melaksanakan tugas. Bapak Ibu sekalian ini harap membaca-baca terkait dengan itu. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, Pak Menteri sudah berkali-kali bahwa di daerah yang terkategori level 1 dan 3 ini wajib memberikan opsi untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi bukan wajib, tetapi wajib memberikan opsi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam kesempatan tugas ini, sekaligus Bapak Ibu nanti akan diminta segera untuk melakukan pendataan. Misalkan ditugaskan ke Kota Pasuruan misalnya, Bapak Ibu sekalian, diharapkan tanya, berapa sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, mekanismenya seperti apa, berapa satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh yang tidak tatap muka, berapa sekolah yang melaksanakan pembelajaran secara blended, yaitu gantian, sehari masuk, sehari tidak, dan lain sebagainya. Ini menjadi bagian tugas dari Bapak Ibu sekalian, dan karena pelaksanaan hari Senin sampai dengan hari Rabu, Bapak Ibu sekalian, setidak-tidaknya Rabu itu sudah terkumpul laporan terkait dengan itu, disampaikan kepada fungsi sistem informasi. Nanti karena hari Kamis yang akan datang, ini akan diminta oleh Pak Dirjen terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas oleh Dinas Pendidikan di seluruh Provinsi Jawa Timur, baik itu yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi maupun di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ataupun di cabang Dinas Pendidikan Wilayah yang menangani SMK, SMA, dan SLB. Ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kegiatan ini di samping memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian melaksanakan tugas ke daerah, juga saya harap ini menjadi meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu sekalian terkait dengan tugas kita ke depan. Jadi saya ulangi, tugas kita ke depan yang pasti Bapak Ibu sekalian, 1, sekolah penggerak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini kalau memang ada waktu yang sangat longgar, ini membaca-baca terkait dengan program sekolah penggerak. Sudah berkali-kali disosialisasikan terakhir oleh Bu Tami kemarin, tetapi kalau membaca sendiri mungkin apa yang sudah diterangkan melalui sharing knowledge akan menjadi terinternalisasi dengan baik. Kemudian nanti juga ke depan akan melaksanakan terkait dengan PPDB, penerimaan peserta didik baru. Ini menjadi tugas kita. Kemudian asesmen nasional, itu juga menjadi tugas kita. Oleh karena itu dipelajari dan dibaca-baca. Kalau misalnya sekiranya bingung, masih ada kesempatan untuk berdiskusi di antara kita. Di samping terkait dengan pendataan data Dapodik, kemudian sertifikasi, NUPTK, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat melaksanakan tugas, mudah-mudahan lancar. Yang paling penting adalah kesehatan dan keselamatan Bapak Ibu sekalian, terutama terhindar dari virus corona. Mohon hati-hati dan mudah-mudahan tidak ada kendala, tugas lancar, dan Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan tugas selanjutnya untuk kegiatan yang lain
pada waktu yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dengan GTK Pak Arum ya. Ya, Nanti terima dilanjutkan Pak kasih Mariono. Pak Rizky atas pencerahannya siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan acara selanjutnya yaitu penjelasan teknis terkait kegiatan kita siang hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Koordinator Fungsi Sistem Informasi yaitu Bapak Mariano Esos MM. Monggo Pak Mariano, dipersilahkan. Ya, makasih Mbak Arum. Jelas ya? Pak. Ya, jelas ya Mbak? Jelas. Ya, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala, Pak Rizky, Pak Kasubag, Pak Rustam, Pak Totok, Bu Utami, dan teman-teman yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada hari ini. Walaupun ini itu siang hari, habis Jumatan, hawanya ngantuk, ini teman-teman sudah bisa gabung, alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah nanti Bapak Ibu akan bertugas ke lapangan dalam rangka akan saya share screen. Nggak bisa ya Mbak saya share screen? Oh, sekedar Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah tugas pendampingan implementasi pedoman mitigasi resiko. Tentang ada 3 hal, yaitu pertama tentang PJJ, kemudian PTM, dan PHBS. Yang tadi diterangkan oleh Pak Rizky. Jadi nanti kami harapkan dengan pembekalan ini, dengan membawa materi yang dari saya, ini nanti kemungkinan Bapak Ibu sudah paham, bisa menjelaskan apa itu PTM, apa itu PJJ, dan apa itu PHBS. Ini kabupaten kota, ini sebenarnya sudah kita waktu itu ada sosialisasi tentang ini. Kita undang kabupaten kota tentang SKB 4 menteri ini yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ini adalah dasar hukum tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, di kebijakan pembelajaran di masa pandemi itu menurut SKB 4 Menteri pada tanggal 30 Maret 2021 itu apabila PTK pada satuan pendidikan telah divaksin COVID-19 secara lengkap, satuan pendidikan itu wajib menyediakan opsi pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan PJJ itu pun orang tua wali atau peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Ini adalah kebiasaan pola baru dalam pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022, yaitu pembelajaran menggunakan pembelajaran dengan kebiasaan baru, yaitu satuan pendidikan harus mempersiapkan pembelajaran kebiasaan baru dalam bentuk pembelajaran terpadu blended learning, yang merupakan sinergi antara pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ini adalah kebijakan SKB dari 4 menteri, isinya seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi itu yang tadi disampaikan Pak Rizky, itu adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, kemudian tenaga kependidikan, kemudian keluarga, ini merupakan prioritas utama, termasuk siswa ini menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Maksudnya menjadi prioritas utama kalau misalnya di suatu satuan pendidikan ini tidak memungkinkan karena ada misalnya pendidiknya ini kena COVID, maka ini harus ada kajian lebih lanjut karena kesehatan dan keselamatan peserta didik pendidik ini menjadi prioritas utama. Kemudian juga prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ini adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian untuk pembelajaran tatap muka
pembelajaran tatap muka ini apa itu konsep ketika pembelajaran itu BDR berkepanjangan ini ada putus sekolah, kemudian penurunan capaian belajar, kekerasan terjadi pada anak, risiko eksternal. Ini adalah beberapa apa itu dampak ketika BDR ini berkepanjangan. Anak harus bekerja, risiko putus sekolah, learning loss, ini studi. Jadi karena lama tidak ada PJJ maupun PTM, ini terjadi learning loss. Ini adalah beberapa dampak yang mungkin nanti terjadi. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian yang utama di sini, jadi faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memberikan izin PTM, ini yang pertama adalah tingkat risiko penyebaran COVID di wilayahnya. Ini sudah harus misalnya di level 1 kalau sekarang dan 2 atau 3 itu wajib memberikan opsi untuk pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kedua adalah kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini juga harus ada. Misalnya ada maskernya, ada UKS-nya. Jadi yang ketiga adalah kesiapan satuan pendidikan atau sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini harus ada di situ sesuai dengan daftar periksa. Misalnya ada tempat cuci tangan, kemudian suhu tubuh untuk mengukur suhu tubuh anak, kemudian juga pembelajaran dikategorikan dengan jarak. Ini nanti ini daftar periksanya akan ada di belakang. Kemudian akses terhadap sumber belajar, kemudian belajar dari rumah ketika menggunakan PJJ. Kemudian kondisi psikososial peserta didik ini juga menjadi pertimbangan. Kemudian kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua atau walinya bekerja di luar rumah. Ini juga menjadi pertimbangan. Kemudian ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan ini juga menjadi pertimbangan. Diharapkan memang ketika anak-anak didik kita ke satuan pendidikan, ini mereka diharapkan bisa akses transportasinya ini diantar, tidak menggunakan transportasi umum. Kalaupun menggunakan transportasi umum itu juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang berikutnya ini adalah tempat tinggal warga satuan pendidikan. Ini juga menjadi pertimbangan untuk memberikan izin melaksanakan PTM terbatas. Mobilitas warga antar kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan. Ini juga menjadi pertimbangan kondisi geografis daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya PTM terbatas dengan protokol kesehatan. Ini adalah setelah pendidik atau tenaga kependidikan di satuan pendidikan ini divaksin COVID secara lengkap, kemudian juga baik Pemda, pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenap mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan tentang PTM terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Juga harus menyediakan pembelajaran selain PTM terbatas, itu adalah pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk orang tua itu atau wali itu dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, misalnya PTM, atau dia bisa memilih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi satuan pendidikan atau sekolah ini wajib menyediakan dua jenis layanan, baik tatap muka maupun pembelajaran secara jarak jauh. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, syarat PTM terbatas ini yang tadi saya sampaikan, satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini harus memenuhi daftar periksa. Ini di Dapodik, ini semua satuan pendidikan sudah tahu harus ada tempat cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak. Ini semua satuan pendidikan hampir rata-rata sudah tahu bagaimana kalau mereka melakukan pembelajaran secara tatap muka terbatas. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi satuan pendidikan ini harus menyediakan dua layanan, yaitu PTM terbatas maupun pembelajaran jarak jauh. Kemudian orang tua, ini seperti tadi saya sampaikan, ini berhak memutuskan bagi anaknya untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh atau sudah bisa memilih untuk pembelajaran tatap muka. Ini menjadi wewenang penuh dari orang tua wali.
Kemudian Pemda, Kanwil, Kemenak ini wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Kemudian berdasarkan hasil pengawasan, jika terjadi kasus konfirmasi COVID, maka Pemda ini Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan penanganan kasus tersebut dan memberhentikan sementara untuk pembelajaran tatap muka dan tetap menyediakan pembelajaran secara jarak jauh atau secara daring. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat, misalnya yang PTM yang sekarang PTM PPKM terbatas, PPKM darurat level 1, level 2 dan level 3 ini wajib melakukan opsi yang tadi disampaikan Pak Kepala, PTM terbatas. Untuk yang opsi yang level 4 itu memang tidak boleh untuk melakukan PTM cara terbatas. Tapi tetap satuan pendidikan ini menyediakan pembelajaran secara jarak jauh. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Ini diidentifikasi nanti kondisi kelasnya, kemudian masa transisinya 2 bulan, masa kebiasaan baru bagaimana. Ini ketentuan-ketentuan ketika melakukan PTM terbatas, kondisi kelasnya. Untuk yang SMA, SMK ini dan program kesetaraan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Untuk jenjang SMA, kemudian SD, SDLB, SMP, SMPLB ini sama, jaraknya 1,5, kemudian maksimal 5 peserta didik per kelas. PAUD ini sama, jaga jaraknya 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik. Ini adalah kondisi kelas. Satuan pendidikan juga dapat memanfaatkan ruang-ruang terbuka sebagai tempat untuk pembelajaran tatap muka. Kemudian jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas. Ini nanti misalnya ditanya Bapak Ibu, pembelajaran rombongan belajar ini ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan ini menjadi prioritas utama. Kemudian perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan ini sama, menggunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak 1,5 dan tidak melakukan kontak fisik atau bersalaman dan cium tangan. Kemudian juga menerapkan etika ketika batuk atau bersin. Ini ada beberapa ketentuan yang satuan pendidikan ketika melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah kondisi medis warga satuan pendidikan. Terusan tadi, ini harus sehat dan jika mengidap penyakit, komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Kemudian tidak memiliki gejala COVID, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Kemudian kantinnya ini tidak diperbolehkan pada masa transisi 2 bulan pertama. Kemudian masa kebiasaan baru itu baru boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler masa transisi 2 bulan pertama itu tidak boleh. Kemudian nanti masa kebiasaan baru itu baru diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan itu tidak diperbolehkan. Misalnya pembelajaran seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, kemudian istirahat di luar kelas, ini tidak diperbolehkan. Ini 2 bulan pertama tidak dibolehkan. Kemudian masa kebiasaan baru nanti baru diperbolehkan. Kemudian kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan, misalnya contohnya adalah guru kunjung, itu diperbolehkan. Tapi tetap konsepnya adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah ketentuan tentang PTM terbatas. Bapak Ibu sekarang adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti di Bapak Ibu Monep ini ada 3 memang. Satu adalah Monep tentang PTM, ini satu kesatuan, dan lagi nanti tentang Monep pembelajaran jarak jauh. Apa itu pengertian pembelajaran jarak jauh? Ini saya kira Bapak Ibu juga harus paham betul. Pembelajaran jarak jauh itu adalah pembelajaran formal berbasis lembaga yang peserta pendidik
dan yang mengajar berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagi sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik, e-learning, kemudian pembelajaran daring, online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis. Kemudian karakteristik pembelajaran jarak jauh ini adalah pengajar dan peserta didik tidak berada dalam satu ruangan yang sama saat proses belajar mengajar. Kemudian penyampaian materi ajar atau proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi. Jadi tidak ketemu, kemudian memanfaatkan media komunikasi dan informasi. Kemudian menekankan pada cara belajar mandiri, namun ada juga lembaga yang mengaturnya, misalnya melalui Zoom meeting. Kemudian keterbatasan pada pertemuan tatap muka, biasanya pertemuan tatap muka ini dilakukan secara periodik antara peserta didik dengan pengajar. Jadi bisa juga pembelajaran jarak jauh ini tutor dengan peserta didik ini bisa bertemu, tapi secara periodik. Kemudian fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ini peserta didik dapat mengatur waktunya. Belajar sendiri kemudian disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan kesiapannya. Ini adalah karakteristik pembelajaran jarak jauh. Ini kemudian Bapak Ibu yang mitigasi resiko, edukasi tentang PHBS, pola hidup bersih dan sehat, itu seperti ini. Jadi mulai dari rumah, kemudian berangkat ke sekolah, kemudian di sekolah, dan pulangnya ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Harus misalnya di rumah itu harus sarapan, konsumsi gizi, ini dari rumah. Kemudian nanti memastikan diri dalam kondisinya sehat dan tidak memiliki gejala atau suhu tubuh tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Sehingga nanti ini disiapkan oleh orang tua di rumah ini sebelum berangkat peserta didik ini betul-betul siap. Kemudian ketika berangkat ini diharapkan menggunakan masker, kemudian juga hindari menyentuh permukaan, kemudian diharapkan juga berangkatnya ini dengan moda transportasi pribadi kalau bisa. Kemudian di sekolah sama, sebelum masuk gedung ada cek suhu tubuh, kemudian mengikuti pemeriksaan, ada cuci tangan, kemudian pakai masker. Ini adalah ketentuan-ketentuan ketika ada di sekolah. Kemudian juga pulang, perjalanan pulang sama harus pakai masker, kemudian menggunakan transportasi, kalau bisa transportasi pribadi. Ini adalah mitigasi risiko PTM terbatas dan edukasi PHBS. Supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi kendala ketika melakukan PTM terbatas karena tidak murid atau di rumah maupun di sekolah ini tidak melaksanakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, nanti akan terpapar coronavirus atau COVID. Jadi ini adalah pemenuhan syarat PTM terbatas. Ini merujuk pada SKP 4 Menteri dengan pada tanggal 30 Maret tahun 2021 tentang syarat penyelenggaraan PTM terbatas. Kemudian pelaksanaan peran, tugas ini sama, jadi mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota yang menangani SMA, SMP maupun SD, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satuan Pendidikan, baik PAUD, Dikdas maupun Dikmen. Dan kemudian yang tersedianya prosedur pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan, termasuk cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian juga ada UKS-nya, menyediakan proses pembelajaran baik pendidik maupun tenaga kependidikannya ini betul-betul sudah divaksin dan betul-betul siap terhindar dari COVID-19. Ini juga ada penguatan protokol kesehatan, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Ini warga satuan pendidikan mulai dari berangkat sampai pulang di lingkungan satuan pendidikan ini diharapkan memang betul-betul prosedur ini ditaati.
dalam mitigasi risiko yang harus diterapkan ketika satuan pendidikan ini melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, yaitu edukasi PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Ini nanti kalau di satuan pendidikan ini saya kira yang melaksanakan PTM ini sudah menerapkan seperti ini. Ini nanti kalau kurang ini harus disarankan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian mitigasi resiko sebelum masuk gerbang ini sama, jadi nanti ini bisa dipelajari mulai dari di rumah berangkat, kemudian di sekolah dan pulang. Ini adalah gambarannya menggunakan transportasi pribadi. Kemudian kalau ketika sampai di sekolah cek suhu tubuh, kemudian cuci tangan, kemudian masuk ke ini sama. Jadi nanti kalau ini pembelajaran ada jaraknya, kemudian ini ada nanti bisa dipelajari Bapak Ibu, nanti kita kasihkan ya. Ini juga sama kantinnya ini yang harus diperbolehkan. Ini satuan pendidikan disarankan memang membawa makanan dan minuman dengan dari rumah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini ketika 2 bulan ini harus seperti ini, baru nanti ketika habis 2 bulan pembelajaran itu sudah berjalan, baru nanti masa kebiasaan baru boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ini untuk kantinnya. Ini peran UKS dalam pemberdayaan PHBS di masa pandemi COVID-19 ini sangat signifikan. Ini dapat memberikan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran. Ini mulai dari rumah, kemudian ke sekolah, mulai dari rumah berangkat, kemudian ke sekolah sampai dengan pulang. Ini supaya apa? Supaya ini nanti dipraktekkan oleh murid, satuan pendidikan maupun guru, sehingga dengan atas kesadaran sendiri ini nanti PTM ini bisa dilaksanakan dengan maksimal, tidak ada kendala. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti tentang petunjuk teknisnya akan disampaikan oleh Bu Arum. Jadi Bapak Ibu beberapa hal yang menjadi catatan kami, Bapak Ibu nanti akan bertugas di kabupaten kota. Kemudian nanti diharapkan memang ini yang tadi disampaikan Pak Kepala, itu nanti Bapak Ibu akan menarik data tentang satuan pendidikan yang melaksanakan PTM. Ini memang diminta oleh Pak Dirjen, dan ini kebetulan kami juga sudah punya datanya. Data per tanggal 23 Agustus yang kemarin itu sudah kami tarik, dan nanti per tanggal 1 September nanti ada perbaruan. Karena nanti ini dipantau terus oleh kementerian berapa sekolah yang sudah melaksanakan PTM, kemudian kendalanya apa, nanti akan kita sampaikan ke Pak Dirjen. Karena dari di Jawa Timur ini sudah ada perkembangan yang signifikan. Untuk level 3-nya sudah banyak yang sudah level 3. Level 1 belum ada, level 2 di Sampang, kemudian level 3-nya juga sudah cukup banyak. Sehingga memang Pak Dirjen ini menganjurkan supaya satuan pendidikan ini segera melaksanakan PTM secara terbatas. Karena kita tahu kalau melaksanakan PJJ ini memang bagus juga, tapi memang hasilnya belum maksimal. Sehingga nanti PTM ini nanti Bapak Ibu kami harapkan bisa menarik data. Datanya sudah ada di kami tanggal 23 Agustus, dan nanti mohon ini diperbarui. Dan kabupaten kota ini kebetulan mereka juga sudah paham, suratnya sudah kita luncurkan jauh-jauh hari, dan nanti kita akan datang untuk menarik data-data ini. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, supaya nanti Bapak Ibu mulai dari berangkat sampai dengan pulangnya tetap sehat, tidak terjadi hal sesuatu apapun. Terima kasih Mbak Arum, saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mariana atas penjelasan terkait materi
pembelajaran tatap muka terbatas, PJJ, dan PHBS. Baik, Bapak Ibu sekalian, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Mariono terkait kegiatan kita nanti di hari Senin. Mohon izin saya akan share screen. Materinya sama, jadi satu slide dengan yang disampaikan oleh Pak Mariono, cuma melanjutkan aja slide-nya. Bentar saya share screen dulu. Oke. Slideshow. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah Bu Arum. Oke, saya melanjutkan penjelasan dari Pak Mariono terkait petunjuk teknis. Oke. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita yang akan turun ke 38 kabupaten kota itu merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh LPMP Jawa Timur pada bulan April terkait koordinasi kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, PJJ, dan PHBS. Kelanjutan dari kegiatan tersebut adalah yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu turun melakukan pendampingan. Maksud dan tujuannya adalah membangun pemahaman terkait keputusan bersama 4 menteri, kemudian terkait kebijakan pelaksanaan PTM terbatas, pembelajaran jarak jauh serta PHBS, serta melakukan mitigasi kemungkinan risiko yang terjadi, mengumpulkan data satuan pendidikan dan mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, PJJ, dan PHBS. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari kita menyebarkan instrumen tersebut adalah terkumpulnya informasi tentang terbangunnya pemahaman SKB 4 Menteri tersebut, kemudian informasi tentang pemahaman pelaksanaan PTM terbatas, PJJ, dan PHBS, adanya hasil mitigasi kemungkinan risiko yang timbul, serta terkumpulnya data satuan pendidikan sekolah yang menyelenggarakan PTM terbatas dan PJJ. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini nanti dilaksanakan mulai hari Senin sampai Rabu, tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September. Tempatnya adalah di cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan di 38 kabupaten. Nanti sebarannya akan kami jelaskan kelanjutannya. Ini Bapak Ibu. Sasaran pendampingannya. Untuk sasaran pendampingan kegiatan hari Senin, itu sasarannya adalah memang pejabatnya, yaitu pejabat yang menangani pelaksanaan PTM terbatas, PJJ, dan PHBS jenjang SMA, itu berarti cabang dinas. Kemudian pejabat yang menangani pelaksanaan PTM terbatas, PJJ, dan PHBS jenjang SD dan SMP, itu untuk yang dinas pendidikan. Kemudian untuk yang satuan pendidikan, nah ini ada pengkhususan. Nanti yang menjadi sasaran adalah kepala sekolah. Kepala sekolahnya adalah kepala SMA, negeri atau swasta. Sejumlah 3 satuan pendidikan. Kemudian untuk yang SMP, negeri atau swasta, 3 satuan pendidikan. Yang kepala SD-nya 4 satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti sasaran pendampingannya itu ada 12 sasaran pendampingan. Masing-masing dengan perhitungan bahwa satu petugas pendamping nanti akan mendampingi 6 sasaran dan pendamping kedua 6 sasaran. Nah, ini tugas pendamping Bapak Ibu, yaitu mengumpulkan informasi tentang terbangunnya pemahaman yang sama SKB 4 Menteri, kemudian mengumpulkan informasi tentang terbangunnya pemahaman yang sama tentang pelaksanaan PTM terbatas, PJJ, dan PHBS, kemudian hasil mitigasi kemungkinan resiko yang timbul, serta data satuan pendidikan yang menyelenggarakan PTM terbatas dan PJJ, serta mengumpulkan informasi tertentu tentang PTM terbatas, PJJ, dan PHBS. Bahan alat yang dipersiapkan. Kami usahakan Bapak Ibu nanti seperti biasanya kita akan membuat link
di mana di situ akan kita sampaikan materi-materi informasi terkait PTM, PJJ, dan PHBS, terutama tentang SKB 4 Menteri. Buku panduannya juga nanti akan kami share di dalam link tersebut. Surat pemberitahuan pendampingan, panduan juga, instrumen, ada daftar hadir petugas, SPPD, identitas petugas, sertifikat vaksin, ini bahan alat yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian yang sudah melaksanakan vaksin, kemudian bukti fisik hasil rapid test COVID-19. Untuk perangkat protokol kesehatan, Bapak Ibu, informasi yang diterima bahwa perangkat Bapak Ibu yang pada saat turun, pada saat AN pertama, itu nanti bisa dipergunakan kembali. Jadi lembaga mengeluarkannya satu kali saja karena itu dikeluarkan per bulannya. Itu informasi yang dari teman-teman keuangan. Selanjutnya, untuk berkas yang dikumpulkan. Bapak Ibu sekalian, tagihannya Bapak Ibu nanti itu sebanyak instrumennya cabang dinas dan dinas pendidikan ada 2 set. Instrumen satuan pendidikan sekolah sasaran pendampingan itu ada 10 set, total 12 set instrumen. Daftar hadir petugas pendampingan yang tertanda 3 set, SPPD HPMP 2 set, kemudian laporan, data rekapitulasi sekolah, kemudian rekapitulasi pengisian instrumen dan bibliotek. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa khusus untuk kegiatan yang sekarang, instrumen yang diterima oleh sekolah ada 2 instrumen. Jadi nanti sekolahan akan mengisi 2 instrumen. Dinas dan Capdin mengisi 1 instrumen dengan ini rinciannya. Jadi nanti instrumen yang pertama itu adalah instrumen untuk cabang dinas atau dinas pendidikan. Kemudian instrumen yang kedua itu untuk sekolah. Satu istilahnya adalah instrumen mitigasi resiko PTMT dan PJJ. Instrumen yang kedua adalah terkait PHBS. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, apabila mendatangi satu sekolah, itu nanti sekolah mengisi 2 instrumen sekaligus. Siapa yang mengisi adalah kepala sekolahnya. Nah, pembagian tugasnya untuk instrumen Bapak Ibu sudah kita bagi. Untuk pendamping 1 itu nanti tanggung jawab pada instrumen cabang dinas. Jadi untuk instrumen 1 itu petugas 1 mohon maaf tanggung jawab pada instrumen cabang dinas. Kemudian dia di instrumen sekolah tanggung jawab pada instrumennya SMA dan instrumennya SMP. Itu nih Bapak Ibu. Jadi nanti tanggung jawabnya tugas pendamping 1 ada 11 instrumen di 5 sekolah dan 1 cabang dinas. Selanjutnya untuk pendamping 2. Pendamping 2 nanti bertanggung jawab pada instrumen yang disebarkan ke dinas pendidikan. 1 instrumen, 1 exemplar, kemudian ke sekolah SMP, 1 sekolah, dan 4 SD. Ini ya. Untuk instrumen PHBS-nya sama, 1 sekolah dan 4 SD. Jadi total nanti yang dipegang oleh pendamping 2, 11 instrumen. Ini keterangan yang di bawah, saya jelaskan bahwa sekolah yang dikunjungi adalah sekolah negeri swasta. Ini untuk instrumen 2 sekolah, jumlah sekolah yang dikunjungi per kap sebanyak 10. Sekolah masing-masing sekolah mengisi 2 instrumen, yaitu instrumen mitigasi resiko PTMT dan PJJ. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk masing-masing instrumen mohon untuk memberikan stempel instansi yang dikunjungi pada cover depan atas sebelah kanan instrumen. Kenapa? Karena nanti untuk yang tanda tangan di responden tidak perlu tanda tangan, mohon maaf tidak perlu stempel dari lembaga. Stempelnya cukup yang di sampul depan sebelah kanan atas. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya terkait data. Untuk data yang disampaikan tadi
oleh Pak Rizky dan Pak Mariono data sekolah penyelenggara PTN terbatas dan PJJ. Memang pada tanggal 24 Agustus LPMP sudah menarik data terkait jumlah sekolah yang menyelenggarakan PTMT dan PJJ. Tetapi karena setiap hari Senin PPKM ada perubahan level, maka setiap minggu itu pun nanti akan ada penarikan data kembali. Nah, data yang sudah masuk ke LPMP itu adalah data dari jenjang SD dan SMP Bapak Ibu sekalian, dan nanti data tersebut sudah kami masukkan ke petugas 2, petugas yang posisinya nanti bertanggung jawab ke dinas. Nah, untuk yang cabang dinas memang kemarin kita belum menarik data tersebut, maka pada saat kegiatan sekarang kita menarik data tersebut. Untuk surat sudah kita sebarkan ke 38 kabupaten kota. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian pada saat turun ternyata posisi sekolah tersebut PJJ atau posisinya PTMJ, monggo dinas dipersilakan untuk memilihkan sekolah untuk kita. Dia akan mendatangi yang PTMT atau PJJ, tidak dipermasalahkan. Yang penting adalah kita turun tetap menggunakan prokes yang pertama. Yang kedua, bahwa kita ada di sekolah tersebut tidak boleh terlalu lama Bapak Ibu, jika memang itu banyak sekali yang berkumpul. Itu aja. Kita hindari seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa kabupaten yang levelnya masih level 3 atau level 4. Kemudian untuk jadwal rapid, Bapak Ibu sekalian, untuk jadwal rapid dan pengambilan berkas insya Allah bisa diselenggarakan hari Minggu sekitar jam 10 di Asrama A. Nanti setelah rapid bisa mengambil berkas ke ruang sistem informasi. Selanjutnya terkait sekolah sasaran, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk Bapak Ibu yang bertugas, kemarin kita sudah membuatkan skenario terkait kunjungan ke sekolah, di mana dengan asumsi bahwa 1 hari 2 sekolah. Jadi kalau kita datang 3 hari, maka itu adalah 6 sekolah. Nah, sekarang karena kita 5, maka hari pertama itu di skenario kunjungannya ke dinas dan atau Cabdin ditambah 1 sekolah. Mohon Bapak Ibu dalam membuat laporan itu nanti disesuaikan dengan skenario yang sudah disusun. Itu yang pertama. Yang kedua, SPPD itu mohon disamakan Bapak Ibu dengan laporan. Ini untuk menyamakan persepsi ya Bapak Ibu. Jadi itu sebenarnya sudah kita buat untuk SPPD-nya yang sekarang nanti kita sudah tulisin bahwa di kolom yang pertama itu Cabdin untuk petugas satunya, petugas. Terus bawahnya adalah sekolah SMA yang pertama, SMA yang kedua, SMA yang ketiga, ditambahi kemudian SMP yang pertama dan SMP yang kedua. Petugas yang kedua itu nanti di kolom yang pertama sudah kita tulisi di SPPD-nya itu dinas, kemudian SMP yang selanjutnya SMP yang ketiga, kemudian SD yang pertama, SD kedua, SD ketiga, dan SD yang keempat. Itu di SPPD sudah kita tulis seperti itu supaya mengurangi kesalahan. Sudah kita bantu, kita tulis seperti itu. Nah, untuk teknisnya, monggo Bapak Ibu, teknis di lapangan yang pasti nanti pada saat kembali posisinya SPPD dan laporan seperti itu Bapak Ibu. Tunggu ya. Selanjutnya, kami sarankan juga terkait sasaran sekolah. Diharapkan kalau Bapak Ibu kemarin sudah turun di AN1 dan AN2, apabila dimungkinkan Bapak Ibu bisa untuk mendatangi sekolah yang kemarin belum didatangi pada saat AN1 dan AN2. Dengan kata lain, biar sekolahnya tidak sama, itu maksudnya. Biar sekolahnya tidak sama. Kami teruskan kemudian terkait pertanyaan di instrumen. Pertanyaan yang ada di instrumen itu menyangkut tentang
keterlaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh serta PHBS. Nah, insya Allah nanti terkait materi, kemudian instrumen Bapak Ibu bisa mempelajari, materinya bisa mempelajari, akan kami share di link materi. Ini sudah kita siapkan untuk materi-materinya juga terkait SKB 4 Menteri akan kami sampaikan juga supaya bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait hak yang diperoleh oleh petugas pemantau. Oh maaf, ini petugas pendamping ini maksudnya. Nah, untuk petugas pendamping, untuk kegiatan yang sekarang itu yaitu rapid antigen dan SPJ. SPJ tidak berubah Bapak Ibu seperti yang kegiatan yang kemarin pada saat AN1 dan AN2, yaitu bill hotel bersifat ad cost. Kemudian untuk uang transport dihitung pergi pulang sesuai dengan wilayah penugasan. Itu Bapak Ibu informasi sementara terkait teknis pendampingan. Mungkin apabila ada pertanyaan dipersilakan. Semua materi nanti insya Allah akan kami share di materi yang sudah disiapkan oleh teman-teman fungsi sistem informasi. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Saya baru. Oh, Pak Mahfud, ya. Monggo Pak Mahfud. Terima kasih sebelumnya, Mbak Rum. Yang pertama terkait dengan PJJ supaya kita sama persepsinya ya. Kalau Mbak Rum di slide, coba di slide-nya ditayangkan untuk PJJ ya. Karena khawatir apa yang dikhawatirkan oleh Bapak Kepala nanti nggak bisa menjawab dan sebagainya. Agar kita paham ya, hal berkaitan dengan slide yang nomor berapa tadi lupa saya tentang PJJ itu. Ditunggu ya Pak, ini ya, mau saya share dulu. Ya, khusus PJJ aja Pak Rum yang khusus PJJ ya Pak. Ya. Ya, monggo Pak. Oke, yang tadi ini tentang PJJ ya. Ada PJJ itu secara online ya, e-learning ya, ada yang offline ya. Nah, coba slide lagi baru berikutnya. Tadi di penjelasan berikutnya. Nah ini di keterbatasan pada pertemuan tatap muka. Nah ini biasanya pertemuan tatap muka dilakukan secara periodik antar peserta didik dengan pengajar atau tutor. Nah ini yang tadi ada daerah itu tertentu itu melaksanakan kegiatan PJJ. Nah ini baru ini aja ini. Nah ini kan berkaitan dengan PJJ ini kan. Karakteristik berkaitan dengan PJJ, ada daerah-daerah tertentu melaksanakan kegiatan PJJ tidak dalam posisi online tapi offline. Jadi ada penugasan yang diberikan gurunya keliling di satu komunitas anak-anak berkelompok, nanti kapan mengumpulkan lagi gitu. Jadi memaknai PJJ itu tidak memaknai secara semuanya dalam bentuk online, ada yang offline tapi dengan kondisi mungkin secara geografis. Tapi tidak tatap muka di sekolah, anak-anak mengambil tugas atau orang tuanya mengambil tugas atau guru yang keliling, guling itu guru keliling, nanti memberikan tugas-tugas kapan lagi anak mengumpulkan lagi, ketemu lagi, hanya penugasan, tidak ada tatap muka dengan siswa. Nah ini bisa terjadi, mohon nanti teman-teman yang di lapangan memaknai dalam PJJ itu tidak selalu dalam posisi online, ada offline, seperti itu. Jadi jangan sampai kita nggak paham seolah-olah PJJ itu harus dalam bentuk daring itu, ada yang tidak daring gitu. Jadi ini yang perlu dipahami teman-teman kalau di lapangan nanti. Saya kira ini Mbak Rum pemahaman berkaitan PJJ. Terima kasih Mbak Rum. Terima kasih Pak Mahfud tambahan informasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk terkait yang PJJ memang yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan Pak Reski. Memang benar bahwa kalau PJJ itu memang tidak semuanya terpaku pada daring. Baik, ada lagi tambahannya atau pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Ada tambahan Pak Mariano? Mbak Rum, yang
Yang tadi Mbak Arum sampaikan yang apa itu pendampingan Mbak, coba di-sharekan lagi Mbak. Yang pendampingan tadi Mbak. Pendampingan. Biar nanti tidak terus Mbak. Iya Pak. Nah ini Pak. Ya betul. Yes. Bapak Ibu, ini nanti ini adalah bentuk pertanggungjawabannya seperti ini. Jadi Mbak Arum ini sudah apa itu teman-teman nanti ketika ini kita tugaskan teman-teman ke kabupaten kota itu 3 hari. 3 hari pertanggungjawabannya seperti ini. Hari pertama ini pendamping 1 berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan. Ini kemudian mengunjungi 1 SMA serta mengisi ini adalah bentuk pertanggungjawabannya seperti ini. Hari kedua seperti ini, mengunjungi 2 SMA serta mengisi instrumen 2 PTM terbatas dan PJJ. Kemudian kan ini misalnya ini dilakukan sampai dengan siang, kemudian yang sorenya entry. Yang ketiga seperti ini adalah proses untuk pertanggungjawabannya. Kemudian teknis di lapangan ini silahkan. Tapi nanti kalau ketika ada pelaporan seperti ini yang dimaksud apa itu harus dibikin seperti ini. Jadi nanti ketika ada apa itu dipertanggungjawabkan ini sesuai. Jadi kita melaksanakan apa itu pendampingan mitigasi risiko terhadap PTM dan PJJ serta PABS itu betul-betul 3 hari. Karena pelaksanaannya seperti ini, real di lapangannya seperti ini. Tapi nanti teknis di lapangan itu monggo Bapak Ibu lebih paham betul itu nanti teknisnya. Mau apa itu monggo. Jadi tapi ini adalah bentuk pertanggungjawabannya seperti ini. Itu Mbak Arum. Tambahannya Mbak Arum. Lanjut Bapak. Terima kasih Pak Mariono tambahan informasinya. Pak Rustam, Pak Kasubag. Ada informasi tambahan Pak Kasubag. Pak Rustam. Itu ada pertanyaan dari Mas Gokon, Pak. Oh, pertanyaan Pak Margono. Malu-malu ini Pak, enggak mau tanya langsung ini Pak Margono. Pertanyaannya Pak Margono lagi gini Pak, khusus pada daerah yang tingkat level 4, apakah welcome daerah tersebut harap PHSI untuk memastikannya? Onje. Baik. Ini pertanyaannya Pak Gokon ini. Gini Pak Margono, untuk yang daerah yang level 4, level 3, level 2 dan level 1, 38 Kapot, kita sudah berkomunikasi. Khusus untuk yang level 4 insya Allah welcome Pak Margono, dengan syarat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seandainya sekolah itu PJJ semua dan dinas memperkenankan kita untuk datang ke sekolah tersebut, maka kita bisa datang, tetapi dengan waktu yang tidak terlalu lama supaya tidak ada kerumunan. Tetapi apabila daerah tersebut tidak diperkenankan seperti sekarang Surabaya, saya contohkan Surabaya, sampai sekarang ini teman-teman yang AN itu belum bisa turun karena nunggu disposisi dari kepala dinas. Kita harus menunggu itu. Nanti seandainya kok sampai batasnya kita belum batas sampai 3 hari kita belum ada, maka kita koordinasi internal dengan dinasnya Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita tetap akan bisa mendapatkan informasi terkait pelaksanaan PJJ di daerah tersebut. Itu ya Pak Margono. Halo. Jadi kayak seperti kabupaten ini adalah special case. Jadi penanganannya nanti beda, tidak bisa disamakan dengan kabupaten yang lain. Mungkin ada tambahan Pak Mariana. Terima kasih Bu Arum. Sama-sama Pak Margono. Ya. Jadi Mbak Arum, Pak Margono, jadi kita memang sudah koordinasi dengan 38 kabupaten kota. Itu kita akan memotret karena ini memang anjuran juga dari Pak Dirjen untuk segera LPMP terutama kita itu mengetahui berapa sekolah yang sudah melaksanakan PTM, kemudian PJJ dan PABS. Prinsipnya ini harus kita lakukan.
dan kabupaten kota itu sudah welcome. Memang kemarin kita koordinasi dengan kota Surabaya itu memang belum, tapi ini akan kita tindak lanjuti terus. Jadi tidak usah khawatir, ini teman-teman bisa langsung ke kabupaten kota dan surat sudah kita luncurkan. Jadi nanti dari situ, dari pendampingan dari Bapak Ibu lakukan, baik PTM maupun PJJ, PHBS, nanti bisa kita simpulkan, akan kita simpulkan menjadi rekomendasi ketika pelaksanaan PTM terbatas itu dilaksanakan oleh satuan pendidikan, itu permasalahan yang dihadapi apa. PHBS ini menjadi faktor kunci. PHBS pola hidup bersih dan sehat ini menjadi faktor kunci, dan harus ada kesadaran semua pihak, baik itu pendidik, tenaga kependidikan maupun peserta didik. Misalnya begini, ketika PTM ini sudah dilakukan, ada salah satu pendidik itu tidak melakukan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Ketika misalnya pendidik ini tidak mengaku ketika misalnya sedang kena misalnya greges atau apalah, panas, dan itu tetap dia mengajar. Nah, ini harus kalau Pak Dirjen bilang ini harus tidak boleh. Guru ini kalau misalnya ini sakit ya harus tidak boleh masuk ke sekolah, harus itu tidak boleh melakukan PTM, sehingga nanti dari sini dari Bapak Ibu terjun ke daerah nanti kita tahu persis datanya. Apakah misalnya ada salah satu satuan pendidikan ini melakukan PTM tapi PHBS-nya dihilangkan. Ini nanti menjadi catatan bagi kita. Untuk apa? Perbaikan, untuk perbaikan masukan kepada kabupaten kota dan khususnya juga kepada satuan pendidikan tersebut. Misalnya di satuan pendidikan dia melaksanakan PTM tapi tidak melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Misalnya yang tadi saya terangkan, untuk jaraknya ini tidak ada jarak. Walaupun sudah pakai masker, kemudian cuci tangan ada, tapi tidak dikasih jarak di ruangan kelasnya. Itu menjadi catatan kita. Sehingga nanti dari hasil ini pendampingan dari Bapak Ibu nanti akan kita olah, akan kita laporkan. Ini loh kondisi real yang ada di Jawa Timur. Selain data sekolah yang melaksanakan PTM di seluruh 38 kabupaten kota. Itu Mbak Arum, tambahan dari saya. Pak Mariana, ini tambahan aja Pak, ada informasi baru saja Pak untuk teman-teman yang ada di lapangan terkait tadi pertanyaannya Pak Mardono. Ini alhamdulillah baru saja ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan disposisi untuk teman-teman kita turun Pak, untuk yang AN2 turun ke sekolah. Padahal Surabaya posisinya minggu kemarin kan level 4. Nah, ini ternyata hari ini sudah level 3 dan disposisi dari dinas turun. Ya. Kemarin kita koordinasi juga dengan Dinas Pendidikan lewat tim pendampingnya yang Bu Ana Budi ini, alhamdulillah. Nah, mungkin ini gambarannya Bapak Ibu sekalian untuk teman-teman yang turun di lapangan. Jadi mohon untuk tidak memaksakan, artinya gini, kalau memang sama kabupaten kota itu dimohon untuk menunggu sebentar, koordinasi terkait persetujuan ke sekolah ditunggu sebentar. Nanti kalau seandainya ada kendala, kita komunikasikan. Insya Allah nanti bisa terselesaikan. Itu ya Bapak Ibu. Pesannya untuk Bapak Ibu yang akan turun ke lapangan. Itu Pak Mariana mungkin tambahannya. Ya, Mbak. Ada pertanyaan lagi? Apa dicukupkan? Pak Rukun? Kalau nggak ada pertanyaan, cukupkan nggak apa-apa Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian. Halo? Mas Hadi ada pertanyaan? Oh, Mas Hadi. Mas Hadi ada pertanyaan? Oh, suaranya kurang jelas Mas Hadi. Bindang, loro. Oh, iya, suaranya kurang jelas. Aceh kursi ya. Inputnya kurang itu. Apa lewat chat Mas Hadi? Mungkin pertanyaannya melalui chat. Iya.
tidak terdengar sama sekali ini suaranya. Apa pertanyaan bisa diwakilkan oleh Pak Margono mungkin? Bisa Pak Jo, bisa. Aneh Jerry, wakil Jerry, share. Nanti saya WA Bu Arum. Oh, siap. Di WA khusus ini sama Pak Jaryono ini. Baik. Siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait kegiatan pendampingan kita pada siang sampai sore hari ini, mungkin ada informasi tambahan yang disampaikan oleh Pak Rustam selaku Kasubag TU. Pak Rustam? Mungkin beliaunya sibuk. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk informasi tambahan akan kita sampaikan seperti biasanya melalui grup chat pendampingan. Kemudian link materi juga akan kami sampaikan lewat grup pendampingan. Selanjutnya terkait informasi-informasi yang up to date penarikan data seperti kemarin, linknya akan kami share juga di grup pendampingan. Itu saja Bapak Ibu sekalian, semoga petugas pendampingan LPMP Jawa Timur yang turun ke 38 kabupaten kota dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah cukup sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga semuanya mendapatkan barokah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.